pasukan pengibar bendera pusaka. Benar-benar mirip banget sama bendera pusaka yang asli. Bedanya apa sih antara Paskibra dan Paskibraka? Makanya ini bisa dibilang adalah momen sekali seumur hidup. Baru akan diumumkan oleh tim pelatih 3 jam sebelum upacara dimulai. Jawabnya sing hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih ya kalian udah mau klik video ini. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena hari ini tepat tanggal 17 Agustus nih ya, bertepatan dengan ulang tahun negara kita tercinta Indonesia. Dan makanya hari ini aku temanya merah putih dan aku kelihatan kok kayaknya cerah banget gitu ya hari ini. Ya iyalah, kita harus bersenang-senang hari ini, kita harus bergembira karena hari ini adalah hari ulang tahun negara kita tercinta Indonesia. Nah, kira-kira di hari ulang tahun Indonesia kali ini enaknya kita bahas apa ya? Kalau bahas tentang lomba 17-an, kayaknya udah biasa ya. Kalau mau bahas tentang sejarah 17-an, kayaknya di sekolah-sekolah juga udah banyak ya belajar tentang sejarah. Pasti juga udah banyak dibahas nih sama guru-guru sejarah di sekolah, ya kan? Terus kira-kira kita mau bahas apa nih kali ini? Tapi pastinya tetap harus ada hubungannya ya sama kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, kira-kira kita mau bahas apa ya? Gimana kalau kita bahas soal Paskibraka? Atau pasukan pengibar bendera pusaka. Ya, ini masih ada kan hubungannya sama 17-an? Karena Paskibraka ini kan juga adalah salah satu yang punya peran penting nih dalam upacara pengibaran bendera merah putih. Jadi gimana kalau kita bahas ini aja? Mau tahu kan kalian tentang serba-serbi Paskibraka? Ya udah, kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang serba-serbi Paskibraka, pantengin aja video ini sampai habis. Jangan di-skip ya. Tapi seperti biasa ya, aku mau disclaimer dulu nih. Kalau semua informasi yang aku sampaikan selama ini di video-video aku, itu semua adalah berdasarkan hasil research aku lagi ya. Aku coba ambil dan rangkum dari sumber-sumber yang insya Allah menurut aku terpercaya. Tapi kalau menurut kalian dari informasi yang aku sampaikan ini ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, nggak apa-apa lah. Itu jadi tugas kalian buat langsung buru-buru dikoreksi. Tulis aja langsung di kolom komentar ya. Dan sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku mau ingetin dulu, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, supaya nanti kalau aku ada upload video terbaru, kamu nih bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udah, nggak usah kepanjangan openingnya, kita langsung lanjut aja videonya ya. Ini dia sejarah singkat Paskibraka di Indonesia. Enjoy the video ya. Siapa sih yang nggak kenal sama pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka? Mereka ini adalah siswa-siswi terpilih yang sudah mengikuti tes atau seleksi untuk bisa jadi anggota Paskibraka. Paskibraka sendiri adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka, yang tugas utamanya adalah untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka. Tapi karena saat ini bendera pusaka yang asli udah nggak bisa lagi nih dikibarkan, dikarenakan memang usianya yang udah cukup lama ya, dan udah rapuh, makanya udah nggak mungkin lagi untuk dikibarkan. Nah, makanya nih saat ini pengibaran bendera menggunakan duplikat bendera pusaka. Dimana duplikat bendera pusaka ini dibuat benar-benar mirip banget sama bendera pusaka yang asli. Yang mana bendera ini dibuat dari bahan sutra alam asli Indonesia. Dan di antara warna merah dan putihnya itu nggak ada sambungan jahitan sama sekali. Nah, keren nggak tuh? Nah, kalian sendiri gimana? Ada nggak yang udah pernah ngelihat secara langsung nih duplikat bendera pusaka? Paskibraka ini akan mengemban tugas untuk mengibarkan serta menurunkan sangsaka merah putih dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di 3 tempat, yaitu tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan tingkat nasional. Anggotanya ini berasal dari pelajar SMA atau sederajat kelas 10 atau kelas 11. Aku perjelas lagi ya, anggotanya ini berasal dari siswa-siswi kelas 1 atau kelas 2 SMA. Kenapa kira-kira kelas 3-nya nggak ada? Nanti kita bahas ya. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka ini adalah merupakan putra-putri terbaik bangsa. Mereka ini telah direkrut dan diseleksi secara bertahap serta berjenjang melalui sistem dan mekanisme pendidikan serta pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan
serta penguatan aspek mental dan fisik. Supaya mereka ini nantinya punya kemampuan prima dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di tanggal 17 Agustus. Paskibraka ini berada di bawah binaan dan asuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Oke, sebelumnya nih ya, aku mau jelasin dulu apa sih bedanya Paskibra dan Paskibraka. Pasti dari kalian nih ada yang agak bingung kan, bedanya apa sih antara Paskibra dan Paskibraka? Jadi gini ya teman-teman, aku jelasin sedikit nih. Sebetulnya sama aja sih tugasnya mereka nih antara Paskibra dan Paskibraka. Tugasnya ini sebetulnya sama-sama mengibarkan dan menurunkan bendera. Tapi bedanya kalau Paskibra itu adalah pasukan pengibar bendera. Biasanya tugasnya itu di sekolahnya masing-masing. Atau ada juga yang ditugaskan di kantor dinas kepemerintahan, kayak di kantor kecamatan atau di kantor kelurahan. Nah, kalau Paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Mereka ini adalah putra-putri terbaik yang sudah melewati tes dan seleksi sampai akhirnya bisa terpilih. Jadi Paskibraka ini ditugaskan untuk mengibarkan dan menurunkan bendera duplikat pusaka di 3 tingkat, yaitu tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Jadi kalau Paskibraka itu dibagi jadi 3 tingkatan ya, untuk wilayah kabupaten kota, wilayah provinsi, dan juga tingkat nasional. Cuma tugasnya sama aja kok, ya sama aja mengibarkan dan menurunkan bendera duplikat pusaka. Cuma emang lokasinya aja yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ya, kita bahas sedikit tentang sejarah Paskibraka di Indonesia. Jadi gagasan dibentuknya Paskibraka ini lahir pada tahun 1946. Pada saat itu ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Dan untuk memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno kala itu memerintahkan salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar. Beliau memerintahkan Bapak Husein Mutahar ini untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Dan pada saat itulah di benak Bapak Mutahar ini terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air. Karena menurut Bapak Mutahar, mereka ini nih atau para pemuda inilah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas nantinya. Makanya Bapak Mutahar ini tuh punya gagasan sebaiknya yang mengibarkan bendera merah putih di hari ulang tahun Republik Indonesia itu ya memang dari pemuda-pemuda dari seluruh penjuru negeri ini. Tapi karena gagasan itu nggak mungkin terlaksana, maka Pak Mutahar ini cuma bisa menghadirkan 5 orang pemuda aja. Yang terdiri dari 3 putra dan 2 putri. Tapi mereka semua ini adalah 5 orang putra-putri yang berasal dari berbagai daerah. Dan kebetulan banget nih mereka sedang berada di Yogyakarta. Sebetulnya bukan tanpa alasan juga sih kenapa Pak Mutahar ini memilihnya tuh cuma 5 aja. Karena menurut beliau 5 orang tersebut juga melambangkan Pancasila. Tahu dong ya, dasar Pancasila itu kan ada 5. Nah, kenapa saat itu Pak Mutahar memilih muda-mudinya cuma ada 5 juga? Karena beliau ini juga merasa angka 5 ini juga melambangkan Pancasila. Dan sejak saat itu, sampai dengan tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Dan kemudian saat ibu kota dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1950, Pak Mutahar ini udah nggak lagi nih menangani persiapan pengibaran bendera pusaka yang biasa setiap tanggal 17 Agustus dilaksanakan di Istana Merdeka. Karena pada saat itu semua persiapan pengibaran bendera pusaka dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan sampai dengan tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera pusaka diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Jadi tuh dicampur-campur gitu loh guys, nggak cuma dari pelajar aja, tapi dari mahasiswanya tuh juga ada yang dipilih untuk bisa jadi anggota Paskibraka. Kemudian pada tahun 1967, Bapak Husein Mutahar ini atau Pak Mutahar dipanggil nih sama Pak Presiden Soeharto pada saat itu. Beliau ini diminta sama Pak Presiden untuk menangani lagi masalah atau segala persiapan pengibaran bendera pusaka. Nah, karena dulu waktu pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, beliau ini kan udah punya ide dasar nih untuk pelaksanaan pengibaran bendera pusaka ini.
Akhirnya beliau kemudian mengembangkan lagi lah formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai dengan jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17 sebagai pengiring atau anggota pemandu, kemudian ada pasukan 8 sebagai pembawa bendera atau anggota inti, dan pasukan 45 sebagai pengawal. Bukan tanpa alasan juga kenapa beliau ini membuat formasi dan membagi menjadi 3 bagian. Karena jumlah tersebut juga merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945 atau 17.845. Dan pada saat itu dengan situasi dan kondisi yang ada, Pak Mutahar hanya melibatkan putra-putri daerah yang ada di Jakarta aja. Dan juga melibatkan anggota pandu atau pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera pusaka. Sebetulnya niatnya nih, Pak Mutahar ini awalnya punya rencana untuk kelompok 45 atau kelompok pengawal ini, niatnya ini akan terdiri dari para mahasiswa akabri atau generasi muda ABRI. Tapi niat ini nggak bisa dilaksanakan. Sebetulnya walaupun niat ini nggak bisa dilaksanakan, walaupun nggak diambil dari akabri, Pak Mutahar ini tuh ada rencana lain gitu, ada plan B-nya. Yakni beliau mau menggunakan anggota pasukan khusus ABRI seperti RPKAD, PGT, KKO, dan BRIMOB. Tapi tetap juga nggak mudah tuh untuk bisa merealisasikan niat atau rencananya tersebut. Sampai akhirnya diambillah dari pasukan pengawal presiden atau Paswalpres. Soalnya cuma Paswalpres aja nih yang mudah dihubungin karena mereka ini kan udah bertugas nih di lingkungan Istana Kepresidenan di Jakarta. Jadi ya lebih gampang kan buat koordinasi dan bagi waktu buat latihannya juga. Sekian lama berlangsung sampai akhirnya mulai tanggal 17 Agustus tahun 1968, petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan provinsi nih. Akhirnya rencana atau ide dasar Pak Mutahar ini lambat laun bisa terlaksana. Tapi masih belum berjalan mulus banget gitu, belum sesuai sama rencana dan niatnya banget. Masih adalah kendala sedikit gitu. Soalnya belum semua provinsi ini bisa mengirimkan utusannya untuk dikirim ke Jakarta. Sehingga masih harus ditambah oleh ex anggota pasukan tahun sebelumnya atau ex anggota di tahun 1967. Kemudian pada tanggal 5 Agustus tahun 1969, di Istana Negara Jakarta ini berlangsung upacara penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan juga reproduksi naskah proklamasi oleh Bapak Soeharto kepada gubernur atau kepala daerah tingkat 1 seluruh Indonesia. Bendera duplikat ini terdiri dari 6 carik kain dan mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1969 di Istana Merdeka Jakarta. Sedangkan bendera pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar atau diturunkan mulai tahun 1969 itu. Dan setelah itu diputuskan juga bahwa anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja atau pelajar siswa-siswi SLTA setanah air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra-putri. Jadi kan provinsi di Indonesia itu kan kalau nggak salah ada 37 ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, masing-masing provinsi ini harus mengirimkan atau mengutus sepasang tuh putra-putri terbaiknya sebagai perwakilan dari provinsi mereka. Dan nantinya mereka akan dipertemukan di Istana Negara dan menjalani serangkaian kegiatan juga pelatihan untuk pengibaran bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus. Dan yang menariknya lagi nih ya, karena yang menjadi paskibraka ini semuanya adalah pelajar kelas 1 dan kelas 2 SMA. Jadi tiap tahun otomatis anggota paskibrakanya ini pasti selalu ganti ya. Jadi nggak bisa tuh anggota yang tahun ini udah bertugas terus di tahun berikutnya ikutan lagi nih bertugas lagi, itu nggak bisa. Karena tiap tahun itu harus diganti. Makanya ini bisa dibilang adalah momen sekali seumur hidup. Ya makanya pasti bangga banget kan yang udah pernah jadi anggota paskibraka. Nah, for your information juga nih, kalau istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1972, itu tuh bukan pasukan pengibar bendera pusaka ya, tapi masih menggunakan istilah pasukan pengerek bendera pusaka. Ya mungkin alasannya karena bendera itu kan dikerek gitu ya, jadi namanya pasukan pengerek. Jadi ya mungkin istilahnya tuh dulu dipakai karena alasan itu. Tapi akhirnya baru pada tahun 1973, Bapak Idik Sulaiman melontarkan atau mengusulkan suatu nama untuk pengibar bendera pusaka.
dengan sebutan Paskibraka yang artinya pas berasal dari kata pasukan, kip yang berasal dari kata kibar yang mengandung arti pengibar, dan ra yang berarti dari kata bendera, dan ka dari kata pusaka. Nah, mulai saat itu akhirnya anggota pengibar bendera pusaka disebut dengan Paskibraka. Jadi gitulah ya kira-kira asal-usul dibentuknya Paskibraka ini. Ayo coba kita mau bahas soal apa lagi nih dari Paskibraka. Coba sedikit kita bahas soal formasi pengibarannya aja gimana? Kalian pasti sering kan nonton upacara pengibaran atau penurunan bendera pusaka nih setiap tanggal 17 Agustus. Entah itu mungkin nonton cuma lewat TV atau mungkin nonton secara langsung di Istana Negara. Atau di tempat-tempat lainnya kayak di provinsi atau di kabupaten kota. Nah itu kan pasti yang jadi perhatian kan Paskibrakanya ya. Begitu mereka masukin ke lapangan itu udah pasti jadi pusat perhatian banget. Nah setelah memasuki detik-detik pengibaran nih ya, itu kan pasti juga salah satu pusat perhatiannya itu adalah formasi nih yang dibentuk sama anggota Paskibrakanya. Hadap kiri, oke, blok, gerak, jalan, blok, henti, gerak, jalan, henti, gerak. Nah dari formasinya itu semua tuh punya makna loh. Nggak cuma sekedar bikin formasi aja tapi nggak ada maknanya gitu. Ada itu. Apa sih kira-kira? Ayo coba kita bahas. Formasi ini terbagi jadi 3 sesuai sama pengelompokan anggotanya. Ingat kan yang tadi aku bilang nih ada kelompok 17, kelompok 8, sama kelompok 45. Nah formasi ini di tiap kelompok juga beda-beda. Kita coba mulai dari kelompok 17 dulu ya atau kelompok pengiring. Kelompok 17 ini berposisi di paling depan, dan kelompok ini berperan sebagai pemandu dan pengiring pasukan, yang dipimpin oleh seorang komandan kelompok atau danpok. Kelompok 17 ini seluruhnya merupakan anggota Paskibraka. Nah yang kedua atau kelompok 8, kelompok 8 ini berposisi di belakang kelompok 17 ya pastinya. Mereka ini berperan sebagai pasukan inti dan pembawa duplikat bendera pusaka merah putih. Di kelompok ini terdapat 2 putri Paskibraka yang berperan sebagai pembawa baki atau pembawa bendera. Yang satu berposisi di depan, di tengah nih sebagai pembawa baki bendera utama atau pembawa baki 1. Nah yang di belakangnya berperan sebagai cadangan pembawa baki atau pembawa baki 2. Mereka ini dikawal oleh 4 anggota TNI atau Polri bersenjata untuk di tingkat kota atau kabupaten dan provinsi. Sedangkan untuk di tingkat nasional atau di Istana Negara, mereka akan dikawal oleh anggota Yonwalprotnek Pas Pampres. Dan kemudian di anggota 8 ini juga terdapat 3 putra Paskibraka yang dikenal juga dengan nama atau istilah 3 pengibar. Dengan perannya masing-masing, 1 putra berperan sebagai pembentang bendera, 1 putra lagi berperan sebagai komandan kelompok 8 sekaligus sebagai pengerek tali bendera dan dia ini ada di posisi tengah. Dan 1 putra lagi berperan sebagai pengerek tali bendera. Kemudian 3 putra Paskibraka di saf belakang berperan sebagai pelengkap atau pagar pasukan. Terus di kelompok terakhir atau kelompok 45, kelompok 45 ini berposisi di belakang kelompok 8 dengan membawa senapan. Mereka berperan sebagai pasukan pengawal atau pengaman kehormatan dengan fungsi simbolis. Mereka ini merupakan anggota dari TNI atau Polri dan untuk di tingkat nasional terdiri dari anggota Yonwalprotnek Pas Pampres. Jika di total, pasukan ini berjumlah 45 personil dengan rincian 1 orang sebagai danki Paskibraka, 4 orang sebagai pengawal di pasukan 8, dan total 40 orang di pasukan 45. Pasukan 45 ini terdiri dari 4 regu dengan jumlah orang dalam tiap regunya adalah 10 orang. Tiap regu dipimpin oleh seorang komandan regu atau danru yang berposisi di sebelah kanan saf pertama regu. Beberapa daerah menggunakan anggota Paskibraka sebagai pasukan 45. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan dari Pemda, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora, dan juga kebijakan dari pengurus Purna Paskibraka Indonesia atau PPI di masing-masing daerah. Keseluruhan dari formasi pasukan yang aku jelasin tadi dipimpin oleh seorang komandan kompi Paskibraka atau yang disebut juga dengan danki Paskibraka yang berposisi di sebelah kanan komandan kelompok atau danpok kelompok 17. Danki Paskibraka merupakan perwira TNI atau Polri dengan pangkat minimal Letnan 1 atau Letnan 2 jika berasal dari TNI.
dan minimal inspektur polisi 1 atau inspektur polisi 2 jika berasal dari Polri. Sementara di tingkat nasional berpangkat kapten jika berasal dari TNI atau ajudan komisaris polisi jika berasal dari Polri. Nah, untuk penugasan ini akan dibagi menjadi 2 tim tugas. Yang pertama yaitu pasukan yang bertugas di pagi hari atau sebagai pengibar bendera. Dan yang kedua yang bertugas di sore hari atau sebagai pasukan penurun bendera. Pembagian pasukan ini akan dibentuk sejak masa latihan. Kedua tim ini nggak akan pernah mengetahui apakah timnya ini akan bertugas sebagai pengibar atau bertugas sebagai penurun sampai pada hari penugasan. Dan baru akan diumumkan oleh tim pelatih 3 jam sebelum upacara dimulai. Nah, ngerasain nggak tuh dak-dikduknya? Lu belum tahu mau ditugasin di mana. Selama latihan lu ditugasin di bagian sini terus, atau di bagian sini terus. Nggak taunya pas hari H lu disuruh di sini. Keder kan? Gimana nggak hebat kan tuh paskibraka? Dan ada juga nih biasanya di beberapa tingkat daerah itu biasanya mereka diumumkan pada saat malam pengukuhan atau malam sebelum hari pengibaran. Sama aja sih, keren juga lah pokoknya. Berbulan-bulan latihan, kalian nggak tahu nanti ditempatin di mana. Pas hari H-nya nih, kalian baru tahu kalian nanti ditugasin di mana. Tradisi ini udah dilakukan sejak angkatan-angkatan terdahulu. Dan ini berguna atau bertujuan untuk melatih kesiapan serta mental anggota paskibraka. Jadi bukan tanpa alasan ya, kenapa mereka ini baru diumumin, baru dikasih tahu nih tugasnya ada di mana. 1 hari gitu sebelum pengibaran atau beberapa jam sebelum pengibaran. Ya ini bertujuan untuk melatih kesiapan mental para paskibraka. Penentuan ini dinilai oleh tim pelatih berdasarkan performa dalam baris berbaris tiap tim dengan menentukan tim mana yang cocok untuk tampil pada saat pengibaran dan tim yang mana yang cocok untuk tampil pada saat penurunan. Gimana kira-kira dedek-dedek? Minat nggak jadi paskibraka? Kalau ada yang minat, siapin mental dan diri kalian nih dari sekarang. Nah, buat dedek-dedek yang punya niat banget pengen jadi paskibraka, nih kakak kasih tahu step by stepnya buat bisa ikut seleksi paskibraka. Jadi sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, step by step yang nanti aku mau kasih tahu nih untuk ikut seleksi paskibraka, ini semua adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku. Karena dulunya aku juga alhamdulillah pernah ngerasain jadi anggota paskibraka di tahun 2006. Jadi step by step yang aku kasih tahu ini buat ikut seleksi paskibraka berdasarkan pengalaman pribadi aku di tahun 2006. Tapi kalau tahun sekarang udah berubah, ya aku mohon maaf ya. Tapi kayaknya kurang lebihnya sama aja. Kalau mungkin nanti ada yang beda gitu ya, ada yang berubah, ya mungkin ya beda-beda tipis lah. Kurang lebihnya pasti sama. Jadi nanti mohon nih buat adik-adik yang baru tahun lalu nih ikut paskibraka atau mungkin tahun ini. Kalau step-step yang tadi aku jelasin ada yang kurang atau ada yang salah, dikoreksi aja langsung ya. Jadi, berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri, waktu tahun 2006 lalu, udah lama sekali aku ya, 16 tahun lalu, waktu mengikuti tes seleksi untuk menjadi anggota paskibraka. Jadi yang pertama, pastinya ya, kalian ini harus berstatus pelajar. Kalian harus berstatus siswa atau siswi SMA kelas 1 atau kelas 2. Ya kalau sekarang mah lebih kenalnya kelas 10 atau kelas 11 gitu ya. Kalau di zaman gue dulu masih kelas 1 atau kelas 2 gitu. Dan setelah itu, sekolah kalian ini harus tergabung dalam semua kegiatan paskibra yang diadakan oleh Purna Paskibraka Indonesia di tiap-tiap wilayahnya pastinya ya. Jadi, selain kalian harus ikut ekskul paskibra di sekolah supaya bisa dapat ilmu-ilmu dasarnya nih ya, kalian juga harus rutin ikut kegiatan latihan gabungan yang diadakan sama organisasi atau pengurus Purna Paskibraka Indonesia. Kalau kalian di Jakarta Timur nih ya, contohnya kayak aku nih, aku kan dari Jakarta Timur. Ya cari tahu aja nih, latihan gabungan yang diadain sama PPI atau Purna Paskibraka Indonesia Jakarta Timur itu adanya di mana. Nah, kalau kalian ada di Jakarta Selatan, ya cari tahu aja latihan gabungan yang diadain sama PPI di Jakarta Selatan itu adanya di mana. Begitu juga di daerah-daerah lainnya, seperti itulah kurang lebihnya. Caranya gimana sih Kak buat cari tahu latihan gabungannya itu ada di mana? Ya kalian cari tahu dulu aja sekretariat kantor PPI-nya kalian itu di wilayah kalian tuh adanya di mana.
Sekarang kan udah gampang ya, udah zamannya sosial media. Zaman aku dulu mah mana ada Instagram. Jadi kalau mau nyari apa-apa ya udah harus cari tahu sendiri tuh sekretariat kantornya adanya di mana. Kalau sekarang mah udah gampang banget kan. Lihat aja, cek aja IG-nya, pasti punya kok. Kalau zaman sekarang mah udah gampang banget kan, udah ada Instagram. Tinggal buka aja Instagramnya tuh, cari tahu tuh pasti punya akunnya. Ya kalau zaman gue dulu adanya Friendster. Susah, masih harus manual nyari alamat. Nah kalau udah tahu sekretariatnya ada di mana, datengin aja tuh kantornya. Terus kalau udah di sana tanya aja sama kakak-kakak yang ada di sekretariat itu. Kak, saya mau ikut dong latihan gabungan, gimana ya caranya? Setahu aku dulu kalau sekolah kalian mau bisa gabung nih buat bisa ikut latihan gabungan, itu caranya gampang banget kok. Kalian cuman rutin aja datang latihan gabungan gitu. Kalau ada jadwal latgab, kalian ikutin aja terus. Usahakan jangan keseringan absen biar kakak-kakak di sana tuh ngenalin tuh apal muka-muka kalian. Oh ini nih sering nih datang latihan kayak gitu. Nah setelah kalian udah bisa ikut gabung latihan gabungan, kalian itu nantinya akan ketemu tuh sama teman-teman paskibra sekolah dari sekolah-sekolah lain di wilayah kalian. Nah kebetulan sekolah aku dulu nih dari daerah Jakarta Timur. Misalnya nih ya kalau di Jakarta Timur nanti bakalan ketemu tuh sama teman-teman paskibra dari Kecamatan Durensawit, dari Kecamatan Cijantung, Makassar, Cakung, Jatinegara, Kramat Jati, dan wilayah sekitarnya. Nah enak kan tuh jadi punya banyak temen tuh yang tadinya nggak kenal bisa saling kenal, bisa sharing, bisa tahu kan oh ternyata ada ya daerah Cijantung, ternyata ada ya daerah Cakung kayak gitu-gitu. Jadi tahu kan makin banyak temen. Nah nanti nih ya kalau misalkan dari pengurus PPI-nya ini ngadain kegiatan lain tuh kalian ikutin aja terus apapun kegiatan yang diadakan sama PPI ini yang berhubungan sama paskibra, kalian ikutin aja terus. Jangan sampai bosen pokoknya, ikut aja terus. Jangan sampai absen kebanyakan ya. Biasanya pengurus PPI itu bakalan ngadain kegiatan yang berhubungan sama paskibra itu setiap Sabtu atau Minggu. Itu kan di luar jadwal dari sekolah ya, jadi insya Allah nggak ngeganggu kegiatan di sekolah. Ya hitung-hitung cari pengalaman lah ya. Dan bisa tambah teman lebih banyak lagi, ya kan? Siapa tahu kalau beruntung juga nanti dapat jodohnya dari situ. Nah, dari sekian banyak rangkaian kegiatan yang diadakan sama PPI nih ya, dari mulai latihan gabungan, terus nanti juga akan ada serangkaian kegiatan lain yang berhubungan dengan tingkatan paskibra. Sampai akhirnya akan tiba saatnya Purna Paskibraka Indonesia ini akan ngadain seleksi paskibraka tingkat wilayah. Nah, usahakan kalian selama latihan gabungan tadi jangan males datangnya. Karena ini juga akan jadi poin plus buat nambah nilai kalian saat seleksi nanti. Kalau kalian rajin datang, jarang absen, kakak-kakak senior ini kan udah sering nih ngeliat muka kalian pada saat latihan gabungan kan. Nah itu bisa jadi nilai tambah tuh buat kalian pada saat mengikuti seleksi paskibraka. Dan jangan lupa juga ya, selama kalian mengikuti seleksi, siapkan fisik dan mental. Karena ini akan sangat menguras tenaga dan pikiran banget. Kalian nanti akan diseleksi dari ribuan pelajar sewilayah itu jadi tinggal ratusan sampai mungkin puluhan aja. Nanti dari ribuan pelajar itu akan diseleksi menjadi ratusan, kemudian akan diseleksi lagi menjadi cuman puluhan aja. Nah kira-kira apa aja ya yang harus dipersiapkan nih syarat-syaratnya supaya kalian bisa kepilih saat seleksi. Ayo coba sedikit kita bahas yuk. Syaratnya mungkin standar-standar aja lah ya seperti biasa. Kalau paskibraka itu kan yang dilihat dari secara fisik ya pasti dari tingginya ya. Tingginya itu biasanya ada standarnya. Kalau perempuan berapa, kalau laki-laki berapa. Tapi aku agak-agak lupa sih standar tinggi badan untuk putra sama putrinya itu berapa. Ya kira-kira seaku. Aku ini kurang lebih tingginya 168. Untuk putri ya, kalau putranya pasti lebih tinggi lah. Ya kira-kira segitulah. Jadi kalau kalian nih putra atau putri yang punya tinggi badan melebihi standar dari teman-teman kalian, cobalah ikut seleksi paskibraka. Insya Allah mungkin nanti keterima. Terus kemudian selain dari tinggi badan, itu biasanya kalian dilihat dari kemampuan baris berbarisnya. Makanya kan tadi aku bilang nih, usahakan selain kalian ikut ekskul paskibra di sekolah, kalian juga harus rajin ikut latihan gabungan. Karena kan latihan gabungan itu juga diajari tentang dasar-dasar baris berbaris. Nah itu bakalan bisa jadi bekal kalian untuk ikut seleksi paskibraka. Nah selain tesnya ada baris berbaris, kalian juga nanti akan ada tes wawasan. Ya tesnya ini tentang pertanyaan seputaran pengetahuan umum aja lah. Tapi pastinya banyak yang terkait dengan paskibra atau paskibraka dan juga pengetahuan umum lainnya.
Abis itu kalian juga akan ada tes kesenian. Jadi di tes ini kalian tuh nanti bakalan dilihat bakat kalian. Kira-kira selain baris berbaris, kalian punya bakat terpendam apa lagi ya? Mungkin di luar dari baris berbaris, kalian bisa punya keahlian nari, main musik, bela diri, atau kemampuan yang lainnya. Nah itu kalian tunjukin aja. Apa bakat terpendam kalian? Liatin aja sama senior-seniornya. Itu bisa jadi nilai tambah buat kalian. Oke, sehabis itu nanti juga akan ada tes kesehatan. Pastinya ya, ini juga akan sangat berpengaruh karena selama nanti kalian latihan, itu akan sangat menguras energi dan fisik kalian. Jadi memang harus dipastikan kondisi kesehatan kalian itu benar-benar prima. Nah, setelah tes kesehatan ini akan ada tes wawancara nih. Nanti kalian akan ngobrol gitulah, ngobrol sama kakak-kakak seniornya. Tapi selama wawancara ini, selama ngobrol sama senior, itu mereka tuh sambil nilai dari attitude kalian, dari kemampuan kalian untuk menjawab dan segala macam. Itu ada nilai-nilainya tuh di situ. Makanya kalau nanti pas kalian lolos sampai ke tes wawancara, jawabnya sing hati-hati. Nah biasanya seleksi ini akan diadakan selama 3 atau 4 hari. Tapi ya tergantung dari banyaknya peserta juga ya. Ya pokoknya fleksibel aja lah. Cuman kurang lebihnya ya selama 3 atau 4 hari. Tapi seleksi ini tuh nggak berturut-turut ya. Misalkan dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu. Enggak. Kadang ya diambilnya memang pas pada saat libur sekolah aja. Biar nggak mengganggu kegiatan sekolah kalian. Habis itu ya udah di hari pertama tersisi berapa banyak. Di hari kedua tersisi berapa banyak. Di hari terakhir itu adalah hari penentuan. Yang kita sebut dengan pantohir atau pantauan terakhir. Nah ini nih biasanya yang jadi hari penentuan yang bikin dak-dikduk para peserta dan bikin bingung buat para tim penilai. Karena bener-bener kan hari terakhir itu yang tersisa yang memang bener-bener yang terbaik gitu dari sekian banyak. Jadi pasti penilaiannya makin lebih susah. Panitia atau senior ini nantinya akan sangat penuh pertimbangan nih pastinya buat pilih siapa yang layak lolos jadi calon paskibraka. Ingat ya, ini aku masih bilang calon paskibraka. Karena apa? Karena kalau kalian lolos tes seleksi paskibraka, itu kalian belum bisa dibilang menjadi seorang paskibraka. Itu masih panjang banget perjalanannya. Karena nanti kalian ke depannya akan mengikuti rangkaian kegiatan latihan. Dan selama latihan itu berjalan, nanti akan ada seleksi alam kok. Kalau kalian kuat, kalian akan terus ikut sampai latihan ini selesai. Sampai hari H-nya nih, pengibaran bendera tanggal 17 Agustus. Tapi kalau selama kalian tidak sanggup mengikuti latihannya, ya udah, goodbye. Makanya kalau misalkan yang ikut seleksi terus udah kepilih nih sampai hari terakhir, terus udah dinyatakan sebagai calon paskibraka, ya dikuat-kuatin ya mentalnya, fisiknya itu dijaga supaya selama beberapa bulan ke depan kalian itu bisa kuat ngikutin latihannya. Soalnya sayang banget kalau udah kepilih terus tiba-tiba di tengah jalan berhenti. Aduh, itu sayang banget karena kan itu kesempatannya tuh cuma sekali seumur hidup. Dan teman-teman yang gugur nggak bisa lolos itu kan harapannya tuh besar banget gitu ya buat bisa kepilih. Nah kalian yang udah kepilih ya dijaga makanya. Dikuat-kuatin sampai hari H supaya kalian bener-bener bisa disebut sebagai paskibraka. Nah nanti kalau udah terpilih nih kalian akan ke tahap selanjutnya yaitu latihan selama kurang lebihnya 3-4 bulan. Dan ketika saat sudah mendekati masuk di bulan Agustus, biasanya kalian ini akan sudah masuk ke masa latihan intensif. Dan itu latihannya tuh bener-bener setiap hari. Dan selama masa latihan intensif itu tiba, nanti kalian bakalan diberikan surat izin nih ke sekolah dari pengurus Purna Paskibrakanya itu dan juga dari Sudin Orda atau Suku Dinas Pemuda dan Olahraga. Mereka ini nanti akan membuatkan surat izin ke sekolah kalian masing-masing untuk selama beberapa minggu ke depan kalian diizinkan untuk tidak mengikuti pelajaran di sekolah dulu. Karena kalian benar-benar harus fokus latihan sebelum hari H-nya itu tiba. Nah, ini juga jadi jawaban dari penjelasan aku di awal. Kenapa yang boleh jadi anggota Paskibraka itu cuman kelas 1 dan kelas 2. Karena nanti selama masa latihan kalian nih, kalian itu akan ada latihan intensif. Biasanya itu terjadi ketika sudah masuk di bulan Agustus. Nah, saat sudah masuk masa intensif, kalian itu kan tidak lagi mengikuti pelajaran di sekolah selama beberapa minggu ke depan. Nah, kalau yang jadi anggota calon paskibrakanya ini ada di kelas 3
Dikhawatirkan nanti tidak bisa fokus karena yang kelas 3 ini kan udah mau ujian nih. Jadi nanti dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasinya antara belajar dan juga latihan. Begitu kira-kira alasannya. Makanya yang dibolehkan untuk mengikuti seleksi calon paskibraka itu adalah siswa-siswi dari kelas 1 atau kelas 2 SMA aja. Nah, tahap seleksi yang aku jelasin tadi itu untuk tahap seleksi paskibraka tingkat wilayah ya. Terus gimana ya caranya biar bisa ke tingkat nasional? Kalau kalian mau ikut seleksi tingkat nasional, syaratnya kalian harus lolos dulu nih di tingkat wilayah. Karena setelah kalian lulus di tingkat wilayah, kalian akan diikut sertakan lagi oleh pengurus wilayah untuk ikut seleksi tingkat provinsi. Nah, tapi ya nanti nih misalkan yang dikirim untuk ikut seleksi tingkat provinsi ada 6 pasang. Tapi ternyata yang lolos ke tingkat provinsi cuma 4 pasang. Nah, berarti kan yang 2 nih gugur nih, nggak lolos nih ke tingkat provinsi. Tenang aja, yang 2 ini tetap akan bisa jadi paskibraka juga. Tapi balik lagi ke tingkat wilayah. Sama-sama tetap bisa ikut latihan jadi paskibraka. Cuman lokasinya aja yang beda waktu saat pengibaran. Nah, yang tadi lolos ke tingkat provinsi, kemudian akan gabung lah tuh sama provinsi lainnya. Misalkan kayak provinsi Jakarta ya, nanti akan dipertemukan juga nih sama calon paskibraka dari provinsi Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Nah, itu nanti gabung lah tuh jadi satu. Mereka jadi calon paskibraka tingkat provinsi. Yang tadinya temen-temennya cuma dari Jakarta Utara doang nih, akhirnya mereka jadi tuh punya temen dari Jakarta-Jakarta yang lain, Jakarta Timur, Selatan, Barat, Kepulauan Seribu, jadi kenal deh tuh yang lainnya. Nah, kemudian yang lolos di tingkat provinsi ini nanti juga akan disiapkan oleh pengurus tingkat provinsi untuk bisa mengikuti seleksi di tingkat nasional. Sama seperti sebelumnya, kalau misalkan yang dikirim ke tingkat nasional ada 6 pasang, kemudian yang lolos cuma 2 pasang, tenang aja, yang 4 pasang bisa balik lagi ke calon paskibraka tingkat provinsi. Nah, yang tadi udah lolos tuh, yang 2 pasang, ini nanti akan dipertemukan sama temen-temennya dari 37 provinsi di Indonesia. Keren gak tuh? Keren banget kan? Dari Sabang sampai Merauke kalian bisa punya teman-teman baru. Dipertemukan di Jakarta. Nah, bayangin dah tuh, kalian jadi punya teman-teman baru. Dan gak sembarangan ini teman-temannya. Paskibraka dari provinsi se-Indonesia. Kalian punya teman dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Jawa. Itu ketemu jadi satu di Jakarta. Keren kan? Nah, setelah ini sudah kepilih nih yang di tingkat nasional, barulah proses latihan ini dimulai. Sampai akhirnya tiba saatnya kalian bertugas di tanggal 17 Agustus. Tugasnya sama-sama aja tuh yang tadi di tingkat wilayah, di tingkat provinsi, sama di tingkat nasional. Tugasnya sama-sama mengibarkan dan menurunkan bendera duplikat pusaka. Cuman lokasinya aja yang beda-beda. Dan walaupun lokasi bertugasnya kalian ini beda-beda nih, ada yang di tingkat wilayah, di tingkat provinsi, tingkat nasional, tapi kalian sama-sama paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Oke, jadi jelas ya, paskibraka itu bukan cuman yang ngibarin bendera di Istana Negara aja, tapi ada di 3 tingkat, yaitu tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Jadi jelas ya, semuanya itu sama, tugasnya sama-sama ngibarin dan nurunin bendera duplikat pusaka, cuman lokasinya aja yang beda. PDU-nya atau pakaian dinas upacara yang dipakai itu juga sama. Jadi yang dipakai sama teman-teman kalian di Istana Negara sama yang kalian pakai di provinsi atau di wilayah itu PDU-nya sama aja. Kita cuman beda lokasi bertugas aja. Nah, kalau kalian udah berhasil dan selesai mengemban tugas nih untuk mengibarkan dan menurunkan bendera Sangsaka Merah Putih, kalian ini paskibraka ini nggak bisa lagi nih untuk bertugas di tahun berikutnya. Karena di tahun berikutnya petugasnya atau paskibrakanya udah pasti beda lagi. Makanya yang tadi aku bilang, ini adalah momen atau pengalaman sekali seumur hidup. Makanya kalau kalian udah dapat kesempatan ini nih, udah lolos ikut seleksi paskibraka, jangan disia-siain, ikutin aja langkah-langkahnya. Selama fisik dan mental kalian kuat, ikutin aja sampai hari H-nya itu tiba.
Nah, untuk para alumni nih, alumni, untuk para paskibraka yang sudah selesai bertugas di tahun ini, tahun depan kan kalian udah nggak bisa tuh untuk ngibarin lagi, udah ganti sama adik-adiknya nih. Kasih kesempatan buat adik-adiknya yang lain, mereka kan juga mau jadi paskibraka. Nah, kalian nih para alumni nantinya akan disebut sebagai PPI atau Purna Paskibraka Indonesia. PPI ini adalah organisasi yang beranggotakan mereka yang pernah bertugas sebagai anggota paskibraka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi, atau nasional. Dan PPI ini pengurus pusatnya berlokasi di Jakarta. Kayak aku ini nih sekarang, aku kan dulu di tahun 2006 pernah jadi anggota paskibraka. Aku ini sekarang bisa disebut sebagai anggota PPI. Karena dulunya aku pernah jadi anggota paskibraka, tepatnya di tahun 2006. 16 tahun yang lalu. Tua sekali aku ya. Oke, begitulah ya kira-kira serba-serbi tentang paskibraka. Ayo, masa dede-dede ini nggak ada sih yang tertarik buat jadi paskibraka? Ini tuh pengalaman dan momen sekali seumur hidup loh. Masa nggak mau sih ngerasain? Bangga banget lah ya pastinya kalau bisa jadi anggota paskibraka. Apalagi kalau udah bisa jadi anggota paskibraka tingkat nasional. Udah masuk TV, ketemu presiden lagi. Gimana nggak bangga coba? Makanya buat adik-adik yang berminat untuk jadi paskibraka, tapi inget ya tadi notnya, kalian harus berstatus pelajar kelas 1 atau kelas 2 untuk bisa mengikuti seleksi calon paskibraka. Kalian yang minat siapin mental dan fisik kalian dulu nih dari sekarang. Dan jangan lupa juga kisi-kisi yang tadi aku kasih tahu itu disiapin juga dong sebagai bekal kalian untuk bisa mengikuti seleksinya nanti. Ya kan tadi aku udah kasih tahu tuh kurang lebihnya langkah-langkahnya untuk bisa mengikuti seleksi paskibraka itu kayak gimana. Ya udah, kira-kira kalau kalian merasa masuk ke dalam kriteria yang tadi aku sebutin itu, cobalah siapkan diri kalian mulai dari sekarang untuk mengikuti tes seleksi paskibraka. Dan aku mau kasih tahu juga nih buat kalian adik-adik yang pada saat mengikuti tes seleksi paskibrakanya ini kalian masih kelas 1 SMA, terus nggak lolos, jangan khawatir karena di tahun depan kalian masih bisa tuh ikut seleksinya lagi. Karena tahun depan kan kalian baru kelas 2 SMA, jadi masih bisa. Cuman buat kalian nih adik-adik yang udah kelas 3 SMA dan mau ngikutin tes seleksi paskibraka, mohon maaf itu nggak bisa. Kalian fokus aja dulu belajar ya. Kalau dulu aku waktu ikut tes seleksi paskibraka itu aku masih kelas 1 SMA dan alhamdulillahnya langsung lolos gitu. Rezeki banget, jadi nggak perlu ikut tes di tahun berikutnya lagi. Cuma mungkin kalau pada saat itu aku nggak lolos, ada kemungkinan besar di tahun depan aku bakalan ikut lagi. Karena emang selama ngikutin seleksi paskibrakanya itu semuanya tuh kegiatannya seru banget. Kita bisa dapat teman baru, bisa dapat pengalaman baru, kakak-kakak seniornya juga cakep-cakep. Jadi nggak bikin bosen pokoknya sama kalian mengikuti rangkaian kegiatannya itu. Makanya buat adik-adikku nih yang berminat untuk jadi paskibraka, ayo mulai sekarang siapkan mental, fisik, dan diri kalian untuk mengikuti seleksinya. Pokoknya semangat terus ya, pantang mundur. Pokoknya selama masih ada kesempatan, ambil aja terus kesempatan itu. Jangan takut buat coba hal baru, karena kita nggak akan pernah tahu kan masa depan kita dan rezeki kita itu gimana nantinya. Kalau kita nggak pernah nyoba, ya nggak akan pernah tahu. Dan ini bukan cuma soal seleksi paskibraka aja, buat segala hal lah pokoknya. Ya pokoknya selama kalian ada kesempatan, kalian mau coba hal baru, jangan pernah takut selama itu untuk kebaikan ya. Apalagi kalau kalian ini masih muda, banyak-banyakin pengalaman. Karena guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Nanti kalau kalian udah ngerasain sendiri jadi paskibraka, aduh itu pokoknya pengalaman sekali seumur hidup yang gak akan pernah bisa kalian lupain. Bangun pagi setiap hari, diomelin sama senior, terus latihan setiap hari, baris berbaris setiap hari. Itu seru banget. Sampai perubahan drastis yang terjadi di dalam diri kalian. Terutama perubahan kulit yang menjadi hitam karena tiap hari dijemur, itu bakalan jadi momen-momen terindah yang bakalan bisa kalian kenang. Jadi jangan takut buat nyoba ya. Oh iya, satu lagi aku mau ingetin sebelum aku lupa. Buat kalian yang mau ikutin tes calon paskibraka, khususnya buat perempuan, jangan lupa belajar senyum. Karena untuk paskibraka perempuan itu diwajibkan senyum sepanjang latihan. Jadi mulai dari sekarang buat adik-adik nih yang putri yang punya minat untuk ikut tes seleksi paskibraka, belajar senyum ya dari sekarang nih kayak aku. Jadi buat adik-adik putri yang punya minat untuk ngikutin
seleksi paskibraka mulai dari sekarang belajar senyum yang banyak ya. Karena paskibraka putri itu diwajibkan senyum. Apapun yang kalian rasain, mau terik panas matahari, mau capek, mau lelah, kalian wajib senyum. Biar tetap cantik ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semua tentang serba-serbi paskibraka ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa nambah pengetahuan kalian lagi tentang keragaman yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya masukan juga saran buat aku, buat bahas apa lagi di video aku selanjutnya, jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan, aku bakal bawain deh request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Dan aku juga mau ngucapin selamat ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Semoga Indonesia terus berjaya. Dan juga selamat mengemban tugas untuk semua adik-adik paskibraka di tingkat wilayah, provinsi, juga nasional. Dan juga buat adik-adik paskibra yang lagi bertugas dimanapun, semoga upacara pengibarannya berjalan lancar, kalian bisa mengibarkan sangsaka merah putih di tiang tertinggi Indonesia. Salam paskibra! Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Hidup paskibraka, calon pemimpin bangsa. Dadah.